Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bida Delia dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang literatur review neraca bahan makanan atau NBM pada analisis ketersediaan bahan makanan pada survei pangan konvensional pada mata kuliah survei konsumsi pangan. Nah, ini merupakan neraca bahan makanan Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024 oleh Badan Pangan Nasional. Nah, tujuan dari NBM sendiri itu untuk menyediakan data tentang penyediaan atau pengadaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan, lalu menyajikan informasi dalam bentuk volume dan zat gizi, serta menunjukkan perkiraan kekurangan atau surplus pangan pada tingkat nasional, dan mendukung evaluasi kebijakan pangan dan gizi nasional. Nah, manfaat dari NBM sendiri itu untuk yang pertama untuk bahan evaluasi tentunya, lalu penyusunan pola makan harapan atau PPH menjadi acuan dalam perencanaan produksi dan pengadaan pangan dan mendukung perumusan kebijakan pangan dan gizi. Nah, ini merupakan alur penyusunan dari NBM sendiri. Yang pertama mengumpulkan data terkait produksi, impor, ekspor, dan stok dari berbagai institusi. Nah, di bawah ini merupakan sumber data yang biasanya digunakan. Ada Padi dan Palawija itu menggunakan sumber data dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan lain-lain. Lalu yang kedua menghitung total penyediaan atau supply, yang ketiga menghitung total penggunaan atau utilization, dan yang keempat menentukan ketersediaan konsumsi, yang kelima mengonversi menjadi ketersediaan per kapita, dan terakhir menyusun skor pola makan harapan atau PPH. Nah, ini tuh komponen penyusun NBM sendiri ada jenis bahan makanan, produksi, stok perubahan, lalu impor, penyediaan sebelum ekspor, ekspor, penyediaan eh, dalam negeri, pemakaian dalam negeri, terus ketersediaan per kapita dengan repetisi atau frekuensi. Ini tuh NBM di Indonesia itu disusun setiap tahun dan mengacu pada metode FAO yang memuat tiga status data. Yang pertama angka tetap, angka sementara, dan angka sangat sementara. Nah, ini merupakan metode perhitungan dari NBM sendiri, di mana ada tiga, penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan. Nah, penyediaan atau supply ini dengan rumus total penyediaan dalam negeri total sama dengan produksi dikurangi stok akhir hingga stok awal, lalu ditambah impor dan dikurangi ekspor. Lalu untuk stok eh, TST ini itu stok akhir dikurangi stok awal. Lah, untuk TU-nya sendiri atau penggunaan utilization, di mana TU itu total penggunaan sama dengan pakan ditambah bibit, ditambah industri, ditambah tercecer, lalu ditambah ketersediaan bahan makanan, dan ditambah penggunaan lain, di mana TS ini juga sama dengan TU. Nah, lalu yang terakhir ada ketersediaan. Nah, rumusnya seperti ini. Ada produksi dikurangi stok akhir, stok awal, ditambah impor, dikurangi ekspor, dikurangi eh, pakan, ditambah ini, ditambah bibit, industri, tercecer, dan penggunaan lain. Lalu dicari FD per kapitanya. Nah, analisis datanya sendiri itu membandingkan ketersediaan energi protein lemak dengan WNPG seperti gambar di samping, itu merupakan contoh dari WNPG, lalu menilai dominasi kelompok pangan, mengidentifikasi kenaikan penurunan ketersediaan antar tahun, terus menganalisis gap antar PPH ketersediaan versus PPH konsumsi. Nah, ini merupakan hasil laporan NBM Indonesia tahun 2022 hingga 2024. Yang pertama itu ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi dalam bentuk energi, di mana dapat kita lihat pada tahun 2024 ini menurun dari 2022, 2023, jadi mengalami dua kali penurunan. Nah, untuk yang kedua ini dalam bentuk protein juga sama mengalami penurunan, dan ini merupakan dalam bentuk lemak juga mengalami penurunan. Nah, ini tuh merupakan yang bawah ini merupakan kondisi ketersediaan kelompok pangan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dilihat bahwa kebanyakan kelompok pangan ini menurun pada 2024 dan hanya dua aja kelompok pangan yang naik, yaitu kelompok buah atau biji berminyak dan kelompok kacang-kacangan. Nah, ini merupakan keragaman penyajian pangan dengan yang disajikan dengan skor PPH ketersediaan. Nah, seperti ini ya. Nah, skor PPH tersediaan 2024 itu lebih rendah dibanding 2023 dan 2020. Nah, terjadi penurunan skor dalam dua terakhir dan skor PPH ketersediaan itu lebih besar daripada skor PPH konsumsi. Yang di bawah ini merupakan grafik perbedaan dari tahun ke tahun, ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Nah, ini bisa kita lihat dari tahun 2024, 2023, dari 2023 ini mengalami penurunan di 2024. Dari 95,6 menjadi 93,5.
Itu dari angka ketersediaan dibandingkan konsumsi. Kan ini lebih besar daripada konsumsi. Nah, untuk 2023 sendiri konsumsinya 94,2, pada 2024 ini 93,2. Bisa kita lihat dari sini yang kurang sesuai itu pada pangan hewani, idealnya skornya itu 24, namun pada 2024 itu hanya 19,6 sehingga belum memenuhi skor ideal PPH. Lalu ini adalah validitas dan reliabilitas, di mana validitas dari NBM ini menggunakan food balance sheet oleh FAO, dan validitasnya sangat bergantung pada kualitas data dasar seperti yang ada tadi. Lalu komponen konsumsi sebagai itu sebagai residu, sehingga kesalahan pada elemen lain itu dapat menurunkan validitas. Terus ada food losses dan waste, biasanya estimasi bukan survei, bukan data survei. Nah, ini reliabilitasnya lebih reliable untuk tren jangka panjang, terus konsisten antar tahun, dapat terjaga bila metode dan sumber itu tidak berubah. Reliabilitas rendah bila data stok loss dan penggunaan industri tidak tercatat dengan baik. Dan ini lebih reliable bila dianalisis sebagai proporsi atau rasio. Nah, ini kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan itu menggambarkan gambaran ketersediaan pangan nasional tentunya, terus menjadi dasar perancangan dan evaluasi, dapat menunjukkan surplus atau defisit pangan suatu negara, terus menyediakan estimasi, dan digunakan dalam penyusunan PPH. Kelemahan sendiri itu tentunya ini tuh tidak menggambarkan konsumsi individual, tidak mencakup mikronutrien yang banyak, terus terpengaruh pada kualitas, ekspor, impor, produksi, dan lain-lain, dan juga bisa overestimate dan tidak bisa melihat variasi antar kelompok. Di mana ini ada juga potensi biasnya, bias data produksi, bias stok, bias impor ekspor seperti berikut ini, dan cara meminimalisasinya dengan sinkronasi data antar instansi, melakukan validasi silang, dan transparansi metode untuk menjaga akurasi perhitungan. Nah, itu dia NBM dari eh, Indonesia pada tahun 2022 dengan 2024, dan metodenya. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.